Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. DPR secara resmi teman-teman telah menggelar rapat dadakan untuk membahas atau menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sangat kontroversial. Ada dua keputusan yang Mahkamah Konstitusi keluarkan. Yang pertama terkait batas usia cagup atau calon wakil gubernur, yaitu 30 tahun. Dan tentu keputusan ini akan menggagalkan Kaisang Pangarep yang saat ini memang masih berusia 29 tahun untuk bisa menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Informasinya teman-teman, ini memang Kaisang saat ini digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jawa Tengah, kalau nggak salah diusung teman-teman ini oleh Nasdem. Untuk keputusan yang kedua adalah terkait ambang batas pilkada atau parliamentary threshold DPRD yang sebelumnya berkisar antara 20% menjadi 0%. Sehingga partai manapun kendati pun tidak mempunyai suara di DPRD tetap bisa mencalonkan perwakilan yang maju sebagai gubernur atau wakil gubernur. Dan dua kebijakan atau keputusan atau aturan yang kontroversial ini mengundang perselisihan antara tiga lembaga sekali, yaitu dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga Balik DPR. Tiga lembaga tinggi negara ini tidak sepakat satu sama lain dengan peraturannya masing-masing atau keputusannya. Dan MA pun langsung teman-teman membuat aturan tandingan. Versi MA membolehkan Kaisang untuk maju dengan catatan 30 tahun setelah pelantikan. Jadi memang kalau misalnya Kaisang sekarang maju masih usia 29 tahun, tapi saat dilantik nanti Kaisang sudah di umur 30 tahun. Jadi dibolehkan untuk maju. Dan Balik DPR pun teman-teman langsung mengikuti aturan MA, di mana Balik lebih memilih aturan MA ketimbang aturan Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan secara langsung yang disampaikan oleh anggota Badan Legislatif Balik DPR RI fraksi PAN yang bernama Yandri Susanto, yang mengatakan bahwa DPR akan segera menggelar rapat darurat terkait putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60 tentang batas ambang partai politik parpol Pilkada 2024 dan juga batas usia cagup dan juga cawagup. Oke teman-teman, kita mending simak dulu video selengkapnya. Apa yang dimaksud dengan putusan MK? Persyaratan 6,5%, 7,5% itu apa? Kan? Apakah itu berlaku semua partai politik atau berlaku hanya untuk partai non parlemen atau bisa di mix gabungan? Nah ini perlu ditafsirkan, ya. Karena kalau tidak ditafsirkan tentu nanti tafsir-tafsir yang di luar itu bisa ramai. Maka sebagai pembuat undang-undang yang akan dipegang oleh KPU, Bawaslu, dengan DKPP termasuk pasangan yang akan berkontestasi, ya, maka hari ini kita perlu. Kita nggak berpikir tahun 2029, ya kita berpikir 2024, ya. Karena apapun semua peristiwa di Republik ini tentu payungnya undang-undang, termasuk pilkada. Nah, ketika ada peristiwa putusan MK itu ada, maka pembuat undang-undang masih punya cukup waktu untuk menafsirkan itu dan menyadu itu dalam undang-undang pilkada. Ya hari ini kita buat. Artinya keputusan hari ini pun berlaku bila nanti diketok di DPR bersama pemerintah, yaitu berlaku juga untuk 2024 dan 2029. Isinya apa ya? Tunggu nanti keputusannya. Apa bunyi pasal per pasal itu, ayat per ayat itu. Ya gini, pilkada itu kan tidak ujuk-ujuk. Prosesnya panjang. Bukan istilah maju. Peluang menang harus dipikirkan. Jadi saya meyakini apapun nanti diputuskan di rapat balik ini bersama pemerintah, itu tidak merubah atau mengkontraksi situasi yang sudah dibangun selama ini terhadap semua partai. Dan semua partai itu masuk PAN. PAN itu ya koalisinya macam-macam dengan tim banyak, tim plus banyak, PAN PDP banyak, PAN PKS banyak. Jadi menurut saya apapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR itu tidak akan bisa juga kemudian terjadi judicial review. Untuk undang-undang pilkada ini sendiri, seingat saya ya, itu sudah ada 5 versi. Dan kalau misalnya pada hari ini akan ada revisi lagi, maka ini adalah perubahan yang ke-6. Dan proses atau rencana untuk perubahan itu sendiri sudah dilaksanakan dari akhir tahun lalu atau awal tahun ini. Jadi sebetulnya ini suatu proses yang merupakan suatu keberlanjutan atau sesuatu yang bersifat akumulatif.
Mungkin saja ini ada momentum keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi menurut saya ini suatu proses yang sangat-sangat biasa, karena sekali lagi siklus pembuatan undang-undang itu adalah disusul dengan revisi undang-undang atau kemudian ada judicial review. Yang pertama. Yang kedua, saya mau melihat secara lebih luas ya duduk persoalan ketatanegaraan kita. Pak Hamdan, Mbak Titi ini kan dari kacamata hukum, kalau saya dari kacamata politik. Saya mau mengingatkan kita semua, kita bersama, bahwa menurut konstitusi, pembuatan undang-undang itu merupakan wilayahnya DPR. Itu sangat jelas. Pada pasal 20, 20A, 21, sangat jelas. Bahwa lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Kenapa mereka berwenang? Karena mereka dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kita bicara mandat politik, saya garis bawah ya, mandat politik dari rakyat, maka yang memiliki itu adalah lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Terus terang menurut saya, kita ini udah bertahun-tahun, udah terlalu lama kebablasan. MK itu kalau bicara undang-undang dasar, fungsinya adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pilihannya cuma dua, gugatan itu atau yudisial permohonan itu diterima atau ditolak. Ya, kalau ditolak undang-undang tetap berjalan seperti yang sudah ada. Kalau diterima oleh Mahkamah Konstitusi, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengembalikannya kepada DPR sebagai lembaga yang memang tugasnya adalah membuat undang-undang, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jangan menulis norma sendiri. Nah, MK kita ini sudah terlalu lama kebablasan menjalankan peran ganda. Dia lembaga yudikatif, tapi pekerjaannya banyak legislatif. Jadi menurut saya ini harus dikoreksi ya. MK ini selama ini malpraktek nih, saya garis bawain malpraktek ya. Karena itulah kemudian ke depan itu saya sangat merekomendasikan agar undang-undang MK ini direvisi supaya apa? Dikembalikan kepada porsinya ya, dikembalikan kepada porsinya. Jadi itu poin-poin pokok dari saya soal apa namanya garis besar apa yang terjadi pada hari ini. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan, kita telah menyimak pernyataan secara langsung dari para dewan kita di DPR RI terkait kontroversial aturan MK yang disebut ini penuh manipulatif. Teman-teman, tentu kita bakal sama-sama terus mengupdate perkembangannya. Apakah DPR akan mematuhi MK atau malah akan melawan keputusan MK, dan bagaimana respon dari MK terkait pemberontakan DPR ini. Tentu ini bakal membuat Indonesia makin ramai. Indonesia bakal makin ramai teman-teman dengan permasalahan yang dibuat oleh para elit-elit politik kita. Ya, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal lanjut teman-teman di video selanjutnya. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat informasi terbaru lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.